Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan untuk perkara PHPU berkenaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati, wakil bupati tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, agenda persidangan pada pagi siang hari ini adalah untuk pengucapan putusan 2 perkara berkaitan dengan PHPU pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Papua tahun 2024 dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024 juga. Oleh karena itu sebelum pengucapan putusan disampaikan beberapa hal kepada para pihak. Pertama, kami dari Majelis Hakim tidak akan mengucapkan putusan ini dalam pengucapan secara lengkap daripada putusan masing-masing perkara, tapi kami hanya akan menyampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja. Kemudian salinan putusan selengkapnya akan segera kami kirim setelah pengucapan putusan selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, para pihak, kami dari Majelis Hakim tidak memeriksa kehadiran para pihak lagi karena tadi sudah diperiksa, dicek oleh bagian persidangan atau bagian panggilan juru panggil daripada Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga, selama pengucapan putusan diminta supaya tetap menjaga ketertiban, tidak boleh mengajukan interupsi atau menyela pengucapan putusan yang disampaikan oleh para hakim, dan juga tidak boleh mengganggu ketertiban dengan menggunakan alat komunikasi lain atau yang sejenisnya. Baik, untuk yang pertama akan diucapkan putusan untuk perkara nomor 328. Putusan nomor 328 garing PHPU titik Gup garis datar 23 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 diajukan oleh Ben Hur Tommy Mano dan Konstan Karma, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor urut 1 memberi kuasa kepada Anton Rahasusun dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Matius Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Ropen, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor urut 2 memberi kuasa kepada Hamdan Zulfa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dalam pokok permohonan, dalam eksepsi berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, obskur, tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Petitum utama dan petitum alternatif dianggap telah diucapkan.
Menimbang bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh memeriksa pokok permohonan mengenai adanya dugaan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT, serta penambahan dan atau pengurangan perolehan suara pasangan calon baik bagi pemohon maupun pihak terkait, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pemohon mengenai anomali data pemilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terkait dengan anomali data DPK dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar terdapat perbedaan data pemilih tambahan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan pemilihan pada 27 November 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, perubahan data-data administrasi pemilihan mulai dari data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, perolehan suara, dan data jumlah suara sah dan tidak sah merupakan keadaan yang wajar terjadi sebagai akibat dari adanya mekanisme koreksi pada sistem rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh termohon. Sementara terhadap data pemilih di Kabupaten Kirom yang disinyalir oleh pemohon tidak berdasarkan pada data pengguna hak pilih tambahannya menggunakan hak pilih sesuai dengan daftar hadir DPK pada tanggal 27 November 2024. Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah pemilih tambahan berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pada 27 November 2024 adalah 1.378, akan tetapi yang dapat ditemukan daftar hadir yang lengkap dengan elemen data pemilihan dan data direkapitulasi adalah 837. Sementara pemilih tambahan pada pemungutan suara 6 Agustus 2025 adalah 560. Menurut Mahkamah, hal ini menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 6 Agustus 2025 tidak melebihi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 27 November 2024 sehingga tidak ada ketidaknormalan atau anomali. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terkait dengan adanya beberapa saran perbaikan atau rekomendasi yang memerintahkan pencermatan oleh Bawaslu Provinsi Papua berkaitan dengan data pemilih atau data pengguna hak pilih, menurut Mahkamah tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal indikasi adanya kecurangan atau manipulasi data pemilih oleh termohon yang bertujuan untuk memenangkan pihak terkait. Adanya sarana perbaikan atau rekomendasi oleh Bawaslu lebih kepada langkah untuk dilakukan pencermatan atau pemeriksaan kembali oleh termohon beserta jajarannya. Saran perbaikan ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut telah ditindaklanjuti dan atau diselesaikan oleh termohon beserta jajaran. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran berkenaan dengan tindakan profesional maupun dugaan keberpihakan melalui upaya sistematis yang menguntungkan pihak terkait serta anomali data sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Di samping itu berkenaan dengan dalil anomali data pemilih terutama data DPK, dalil bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 27 November 2024 harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK tanggal 6 Agustus 2025 merupakan penalaran yang tidak benar. Sebab jumlah pemilih dan atau pengguna hak pilih dalam DPK bersifat dinamis tergantung partisipasi pemilih pada waktu dan tempat tertentu. Siapapun yang tidak berhak memaksa pemilih untuk memberikan atau tidak memberikan suaranya dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilu kada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Hal yang tidak boleh berubah menurut Mahkamah adalah merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 304 dari PHPU GUP 2325 adalah jumlah DPT, DPTB, dan DPK secara keseluruhan di Satuan Wilayah Pelaksana Pemilu Kada. Berikut nama-nama orang yang mempunyai hak pilih inkasu total DPT, DPTB, dan DPK di Provinsi Papua pada Pemilu Kada tanggal 27 November 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan sebagaimana dikemukakan pada paragraf 3.16 di atas, pemohon mendalilkan tingkat partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih di atas 100% melebihi DPT pada 62 TPS di 24 distrik dari 8 kabupaten kota dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai pemohon keliru dalam membangun argumentasi karena pemohon menghitung tingkat partisipasi pemilih pada TPS hanya berdasarkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dibagi dengan DPT kali 100% tanpa memperhitungkan jumlah pemilih
dalam DPTB dan DPK dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Padahal dalam menghitung tingkat partisipasi pemilih seharusnya pemohon memperhitungkan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. Sebab ketiga unsur atau kategori data pemilih inilah yang menunjukkan jumlah real pemilih dan akan dihitung dan direkapitulasi secara berjenjang dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berkenaan dengan cara menghitung partisipasi pemilih tersebut, termohon telah menerbitkan surat KPU RI nomor 538/PP.06 SD/9 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan konsekuensi rumusan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 304/PHPU.GUB 23/2025 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025, tidak boleh ada orang yang dapat memberikan hak pilihnya di luar dari nama-nama pemilih yang ada dalam daftar pemilih dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tersebut. Sedangkan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih, konsekuensinya pengguna hak pilih tidak boleh melebihi jumlah pada DPT, DPTB, dan DPK secara keseluruhan di Provinsi Papua pada pemilu kada 27 November 2024. Pembatasan jumlah pemilih demikian perlu Mahkamah tegaskan adalah tidak ekuivalen atau tidak sama dengan pembatasan jumlah partisipasi pemilih di masing-masing TPS. Namun yang lebih esensial jumlah secara keseluruhan tidak boleh melebihi jumlah DPT, DPTB, dan DPK di tingkat Provinsi Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terlebih lagi, tidak pula ditemukan adanya laporan atau temuan berkaitan dengan dalil pemohon mengenai tingkat partisipasi di atas 100% DPT AKU, sebagaimana ditegaskan oleh anggota Bawaslu Provinsi Papua Yofre Viatnta N. Kabelen dalam persidangan. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa adanya jumlah pemilih di atas 100% dari DPT yang merugikan pemohon atau menguntungkan pihak terkait sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon. Oleh karenanya dalil pemohon AKU adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 10 distrik pada 5 kabupaten di wilayah Papua. Yang terjadi di 3 TPS di Kabupaten Jayapura, 16 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, 5 TPS di Kabupaten Biak Numfor, 4 TPS di Kabupaten Sarmi, dan 2 TPS di Kabupaten Supiori, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai penambahan dan atau pengurangan perolehan suara pasangan calon baik untuk pemohon maupun pihak terkait, Mahkamah telah melakukan penyandingan berdasarkan bukti pemohon dan termohon serta pihak terkait berupa formulir model C hasil KWK Gubernur, formulir model C hasil salinan KWK Gubernur, dan formulir model D hasil kecamatan ulang KWK Gubernur yang telah diserahkan para pihak yakni sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan persandingan data tersebut telah ternyata jumlah perolehan suara pasangan calon pada bukti formulir model C hasil salinan KWK Gubernur yang dimiliki oleh pemohon berbeda dengan bukti formulir model C hasil KWK Gubernur dan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur yang dimiliki oleh termohon dan pihak terkait. Kemudian setelah dilakukan pencermatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, memang benar terdapat perbedaan atau perubahan pada 9 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni TPS 1 Papuama, TPS 2 Papuama, TPS 1 Webi, TPS 1 Yenusi Marau, TPS 1 Marau, TPS 1 Natabui, TPS 1 Nawi Iora, Distrik Yapen Barat, TPS 1 Siromi, Distrik Teluk Ampiaumai, dan TPS 1 Hai Horei, Distrik Mawanawa, dan namun hal ini telah diklarifikasi oleh termohon bahwa perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya koreksi secara berjenjang pada saat rekapitulasi dilakukan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan pihak terkait yang menyatakan bahwa klaim atau dalil pemohon telah diselesaikan di tingkat kabupaten dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Diperkuat juga dengan keterangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menjelaskan bahwa perubahan suara yang terjadi merupakan hasil dari koreksi atau pembetulan secara berjenjang. Bahkan menurut pemberi keterangan Hugo Alfian Imbiri di Distrik PUM
Tidak ada keberatan dari para saksi paslon. Selain itu, pemberi keterangan menegaskan tidak ada formulir model D hasil yang ditandatangani, namun formnya masih kosong. Menurutnya, formulir model D hasil yang ditandatangani adalah formulir model D hasil yang tergenerate dari aplikasi Sirekap dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan hasil formulir model C hasil salinan KWK Gubernur pemohon dengan formulir model C hasil KWK Gubernur dan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur, termohon dan pihak terkait di TPS 13, 14, 17 Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, TPS 2 Ansus dan seterusnya dianggap telah diucapkan, menurut Mahkamah tidak menguraikan dalilnya secara komprehensif. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau detail proses perubahan tersebut. Tidak pula menjelaskan siapa yang melakukan, kapan terjadinya, dan apakah pemohon telah mengajukan keberatan dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu secara berjenjang. Jikapun ada, pemohon tidak menguraikan secara jelas pada masing-masing TPS atau distrik. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa pelanggaran berupa adanya penambahan atau pengurangan suara sebagaimana dalil pemohon aku benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jikapun terjadi perubahan, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah meyakini bahwa hal tersebut merupakan hasil dari koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang dan atau tidak pula terdapat bukti yang meyakinkan hal tersebut sebuah kesengajaan dengan niat menguntungkan pihak terkait. Bahwa di samping itu Mahkamah juga mencermati dengan saksama adanya peristiwa hilangnya beberapa dokumen, salah satunya adalah formulir model C hasil pada 5 TPS di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam hal ini formulir model C hasil KWK Pleno juga tidak ditemukan dalam kotak suara tersebut sehingga peserta rapat sepakat untuk melakukan penghitungan suara ulang. Pada saat dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh surat suara di 5 TPS aku ditemukan fakta berikutnya bahwa terdapat surat suara yang bertanda silang namun terdapat coblosan pada kolom pasangan calon. Pada awalnya, para pihak yang hadir sepakat untuk menyatakan surat suara yang tercoblos namun ada tanda silang dinyatakan sebagai surat suara sah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun setelah mengetahui hasil akhir penghitungan surat suara ulang tersebut, saksi pemohon keberatan dan tidak sepakat dengan kesepakatan awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. KPU Kabupaten Biak Numfor dapat memenuhi permintaan PPD Biak Kota untuk memberikan formulir model C Plano sebanyak 5 set untuk 5 TPS tersebut. Kemudian PPD Distrik Biak Kota didampingi oleh pengawas Distrik Biak Kota, para saksi pasangan calon tingkat distrik termasuk saksi pemohon beserta tim pengawalan dari Polsek Biak Kota berangkat ke KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menjemput formulir model C Plano. Berdasarkan formulir model C Plano yang diterima dari KPU Kabupaten Biak Numfor, PPD Distrik Biak Kota kemudian menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam formulir model C hasil atau pleno dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap rangkaian kejadian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat pada prinsipnya memang benar telah terjadi pembukaan kota, dilakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat distrik Biak Kota dengan dasar kesepakatan sebagaimana dibenarkan pula oleh masing-masing saksi dari para pihak dan Bawaslu Provinsi Papua. Namun, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti kebenaran hasil jumlah perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon pasca penghitungan surat suara ulang tersebut. Apakah menguntungkan atau merugikan bagi pemohon maupun pihak terkait. Sebab dokumen yang harus dijadikan sebagai acuan berdasarkan pasal 14 PKPU 18/2024, yakni formulir model C hasil KWK Gubernur tidak ada di dalam kotak suara tersebut. Apalagi terdapat kesepakatan untuk menyatakan sah terhadap surat suara yang telah diberi tanda silang namun terdapat coblosan pada kolom pasangan calon. Menurut Mahkamah, rangkaian fakta hukum tersebut menimbulkan konsekuensi pada tidak validnya perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, idealnya Mahkamah menyatakan perolehan suara seluruh pasangan calon di 5 TPS harusnya dinyatakan tidak pernah ada atau dinihilkan atau nol
Namun oleh karena perolehan suara di 5 TPS tersebut tidak signifikan memengaruhi perolehan suara secara keseluruhan, dalil aku harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Adapun hal-hal lain yang berkenaan dengan dalil di atas, pemohon juga mengemukakan bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di distrik Biak Kota, terdapat intimidasi atau pengusiran pada anggota PPD Biak Kota bersama Novela Dora Korwa dan sudah dianggap telah diucapkan. Berkenaan hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar terdapat pernyataan pemecatan secara lisan oleh pimpinan pada saat rapat terbuka, yakni oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Joy Nicholas Lawalata, kepada anggota PPD Biak Kota bernama Noveli Dora Korwa. Namun tidak terdapat bukti bahwa pemecatan secara lisan demikian diikuti dengan pemecatan secara administratif. Lagi pula, persoalan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dengan tidak lanjut melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 10 distrik pada 5 kabupaten di wilayah Papua berupa pengurangan maupun penambahan suara baik untuk pemohon maupun untuk pihak terkait. Perubahan suara ini terjadi di 3 TPS di Kabupaten Jayapura, 16 TPS di Kabupaten Yapen, 5 TPS di Kabupaten Biak Numfor, 4 TPS di Kabupaten Sarmi, dan 2 TPS di Kabupaten Supiori adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan penetapan dokumen formulir model D hasil Kota Jayapura pada pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Provinsi merupakan suatu pelanggaran hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa 3 dari 5 anggota atau komisioner KPU Kota Jayapura diberhentikan oleh DKPP melalui putusan DKPP nomor 74 dan seterusnya bertanggal 30 Juni 2025 yang pemberhentian tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU melalui keputusan KPU nomor 596/2025 tentang pemberhentian tetap ketua merangkap anggota dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Provinsi Papua periode 2024-2029. Selanjutnya melalui keputusan KPU nomor 601/2025, KPU menetapkan KPU Provinsi untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura. Dengan adanya putusan DKPP Ago yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan KPU 596/2025, maka pemberhentian 3 komisioner KPU Kota Jayapura adalah sah menurut hukum. Demikian pula pengambilan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua sebagai konsekuensi pemberhentian 3 dari 5 komisioner KPU Kota Jayapura demikian menurut Mahkamah adalah hal yang wajar, bahkan harus dilakukan demi memastikan proses dan tahapan pemilu kada tetap berjalan. Apalagi pengambil alihan tersebut dilakukan KPU Provinsi Papua berdasarkan perintah resmi KPU RI yang dituangkan dalam keputusan KPU nomor 601/2025. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah, pengambil alihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua memang benar terjadi dan telah dilakukan secara sah serta patut. Namun secara faktual tidak menimbulkan kerugian apapun bagi para peserta pemilu kada, khususnya bagi pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai kerugian pemohon yang ditimbulkan oleh pengambil alihan demikian adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada masa kampanye PSU Pemilu Kada Papua melakukan hal-hal berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa rekaman video dan dokumen surat, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, yaitu ke Kampung Berber, Distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Pulau Owi, Kabupaten Biak Numfor.
namun dalam alat bukti yang diajukan pemohon tidak terdapat petunjuk adanya kegiatan kampanye ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon peserta PSU Pemilu Kada Provinsi Papua. Mahkamah juga telah mencermati bukti P76, bukti P77, bukti P79, dan bukti P86. Namun Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud. Apalagi Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah menindaklanjuti laporan perihal pelanggaran pemilu yang dilakukan Bahlil Lahadalia, namun tidak ditemukan pelanggaran. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pejabat gubernur Papua bernama Agus Fatoni melakukan pelanggaran di masa tenang pemilu kada Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa pejabat gubernur Papua Agus Fatoni memang hadir dan memberikan ceramah dalam kegiatan istighosa dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan memberikan sambutan atau pidato dalam kegiatan upacara atau apel, namun tidak diketahui kapan dan di mana upacara tersebut diselenggarakan. Dari kedua alat bukti rekaman video tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya kata-kata atau kalimat dari pejabat gubernur Papua yang berisi ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam PSU Pemilu Kada Provinsi Papua. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa calon Bupati Kirom Peter Gusbager menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala kampung demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan pemohon, yaitu bukti P87 dan bukti P88, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa Bupati Kirom memanfaatkan struktur kepala kampung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Bahkan dalam alat bukti yang diajukan pemohon pun tidak ditunjukkan siapa saja orang yang menjabat sebagai kepala kampung yang kemudian dipengaruhi oleh Bupati Kirom. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan lebih lanjut bahwa kegiatan Bupati Kirom yang terlihat dalam rekaman video dan foto dimaksud terjadi sebelum PSU dan kemudian mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan tidak terbuktinya tindakan Bupati Kirom yang didalilkan mempengaruhi para kepala kampung, maka dengan sendirinya dalil yang menyatakan bahwa tindakan Bupati Kirom berpengaruh pada penambahan suara pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilu Kada Papua untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu intimidasi oleh Kapolsek Jayapura Selatan bernama AKP M. Lalang dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah menilai dalil-dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal 13 Agustus 2025 saat pencoblosan PSU di TPS 01 Kampung Ampimoy, Distrik Teluk Ampimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen, anggota polisi Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Epson Sembai memasuki area TPS, kemudian Epson Sembai melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan pemilih dengan tujuan agar PSU susulan di TPS 01 tidak dilaksanakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mencermati dalil pemohon, Mahkamah menilai dalil yang disampaikan pemohon tidak terang menjelaskan PSU susulan yang dimaksud, yaitu apakah PSU yang memang diperintahkan oleh Mahkamah ataukah ada PSU lain setelah pelaksanaan PSU yang diperintahkan Mahkamah. Selain itu, setelah memeriksa bukti P115 sampai dengan bukti P117, Mahkamah menemukan alat bukti tersebut berisi rekaman video orang-orang berteriak meminta pembubaran suatu kegiatan, namun tidak diketahui jelas siapa yang berbicara dan dalam konteks apa. Kemudian terdapat rekaman video percakapan di dalam TPS antara beberapa orang
yang dalam peristiwa tersebut terdapat beberapa polisi dan masyarakat. Namun seluruh alat bukti yang diajukan pemohon demikian tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang peristiwa apa yang terjadi di lokasi tersebut. Berdasarkan pada keterangan Bawaslu Provinsi Papua, memang terdapat gangguan pada saat PSU oleh Epson Sembai dan rombongannya. Namun gangguan tersebut berhasil dihentikan oleh aparat keamanan dan selanjutnya proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara dilanjutkan kembali. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan masyarakat Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dan tanggal 11 Agustus 2025 melakukan demonstrasi di kantor Gubernur Provinsi Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai dalil adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat di kantor Gubernur Provinsi Papua tidak dilengkapi dengan uraian atau penjelasan mengenai korelasi demonstrasi tersebut dengan pelaksanaan PSU Pemilu Kada Provinsi Papua, khususnya dengan perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi seperti telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.21 sampai dengan paragraf 3.35 di atas. Dalil mengenai adanya intervensi Menteri ESDM, pejabat Gubernur Papua dan oknum polisi aktif adalah tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai demonstrasi di depan kantor Gubernur Papua adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pemilu Kada Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon demikian, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan pemohon, ternyata bukti P122 sampai dengan bukti P124 yang diajukan pemohon berupa clipping surat kabar dan rekaman postingan Kapolda Papua di media sosial yang kemudian mendapat komentar atau tanggapan dari netizen. Alat bukti demikian menurut Mahkamah tidak dapat menunjukkan benar-benar terjadi pelanggaran HAM sebagaimana didalilkan pemohon, melainkan baru berupa indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, antara lain mengenai siapa pelakunya, siapa yang menjadi korban, di mana dan kapan terjadinya peristiwa dimaksud, serta yang paling penting dalam perkara aku adalah apakah peristiwa tersebut telah menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Selain itu, beberapa peristiwa yang dalam dalil tersebut diterangkan oleh pemohon sebagai tindakan pelanggaran HAM pada dasarnya berkaitan erat dengan dalil-dalil lain yang dimohonkan pemohon dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran HAM dalam proses PSU Pemilu Kada Provinsi Papua adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai tidak ada satupun keberatan pemohon yang ditindaklanjuti oleh termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada prinsipnya menurut Mahkamah, keberatan pemohon telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan secara berjenjang oleh termohon. Seandainya pun terdapat keberatan yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh termohon, quote non, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa keberatan tersebut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagi pula Mahkamah tidak menemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga menguntungkan pihak terkait atau merugikan pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan
pada hari Jumat tanggal 12 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:04 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Ahmad Dodi Haryati sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.